Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke materi bab 2, yaitu pembahasan mengenai gerbang logika. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian miliki pada bab 2 ini yaitu kalian harus memahami pengertian dari gerbang logika, kemudian kalian harus mengetahui fungsi-fungsi dari gerbang logika. Lalu kalian juga harus mengetahui jenis-jenis dari gerbang logika dan juga menguasai tabel kebenaran dari setiap jenis-jenis gerbang logika. Nah, baik, kita mulai dari pengertian gerbang logika. Jadi gerbang logika itu adalah sebuah blok, sirkuit, atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah setiap masukan atau inputan dan juga keluaran atau output data digital berupa 0 dan 1. Nah, sebuah komputer itu merupakan rangkaian dari ribuan bahkan jutaan transistor. Rangkaian transistor tersebut masing-masing dihubungkan oleh yang namanya gerbang logika. Nah, gerbang logika ini yang kemudian berfungsi untuk melakukan operasi dasar terhadap input biner yang diberikan. Ini adalah proses yang terjadi pada sistem komputer yang mengikutkan fungsi dari gerbang logika. Nah, jadi misalnya ada seorang manusia atau user yang ingin melakukan penginputan data. Nah, ketika manusia melakukan penginputan data, maka akan terjadi yang namanya proses encode. Encode ini adalah proses pengubahan dari angka-angka desimal yang dimasukkan oleh manusia ke dalam bentuk biner. Jadi angka desimal ini akan dikonversi ke dalam bentuk lain, ke dalam bentuk bahasa yang dipahami oleh komputer, yaitu bahasa binary atau bahasa mesin. Nah, selanjutnya setelah bentuknya sudah dalam bentuk biner, maka data-data tersebut akan diinputkan ke dalam Central Processing Unit. Nah, di dalam CPU ini ada yang namanya gerbang logika. Nah, gerbang logika itu berfungsi untuk melakukan yang namanya operasi aritmatika. Jadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian biner itu yang dilakukan oleh gerbang logika. Nah, selanjutnya output yang dihasilkan itu kemudian akan di-decode atau dikonversi ke dalam bentuk desimal kembali agar data-data tersebut dapat dipahami oleh manusia pada saat diinputkan pada perangkat keluaran berupa monitor. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gerbang logika. Gerbang logika itu terdiri dari gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi. Gerbang logika dasar sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah gerbang logika AND, kemudian gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Sementara untuk gerbang logika kombinasi ini merupakan pencampuran atau kombinasi dari gerbang logika dasar sehingga menghasilkan gerbang logika yang lainnya, seperti gerbang logika NAND. Ini adalah pencampuran dari gerbang logika AND dan NOT, kemudian NOR. Ini adalah kombinasi dari gerbang logika OR dan NOT, kemudian XOR dan XNOR. Jadi secara keseluruhan gerbang logika itu terdiri dari 7 jenis, yaitu gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Yang merupakan gerbang logika dasar adalah AND, OR, NOT, dan yang merupakan gerbang logika kombinasi yaitu NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Baik, kita mulai dari gerbang logika yang pertama, yaitu gerbang logika AND. Nah, gerbang logika AND ini dapat memiliki 2 atau lebih nilai masukan atau inputan dengan hanya satu keluaran atau output. Gerbang logika AND ini akan menghasilkan nilai keluaran true. True itu sama dengan 1 ya. True itu sama dengan 1, kemudian false sama dengan 0. Jadi bahasa biner 1 dan 0. Saya ulang, gerbang logika AND ini hanya akan bernilai true apabila semua inputannya bernilai true.
dia akan bernilai 0 apabila ada salah satu dari inputannya bernilai 0. Nah, jika inputannya itu diibaratkan A dan B, maka persamaannya adalah X sama dengan A and B. Atau X ini output ya. X sama dengan A dikali B atau X sama dengan AB. Jadi dia seperti perkalian. Nah, kita kembali ke pernyataannya tadi bahwa dia hanya akan bernilai 1 atau bernilai true apabila semua inputannya bernilai true. Jadi misalnya A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya adalah 1. Nah, manakala ada salah satu dari inputannya bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Nah, simbolnya seperti yang di bawah. Ini simbol dari gerbang logika N. Kalian harus memahami selain persamaannya, simbolnya juga dengan tabel kebenarannya yang nanti akan saya jelaskan. Nah, simbol dari gerbang logika N bentuknya seperti ini. Jadi ada dua inputan yaitu A dan B, dan gerbang logika N ini bisa menerima lebih dari dua inputan. Jadi misalnya ada 3 inputan itu juga boleh dan lebih, tapi tidak boleh kurang dari 2. Jadi minimal ada 2 inputan, boleh lebih, kemudian hanya menghasilkan 1 output. Nah, misalnya ada inputan 1, misalnya inputan A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 0, maka tentu saja hasilnya atau X-nya adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena kita lihat dari persamaannya, X sama dengan A dikali B, atau X sama dengan AB. Nah, A-nya kan 1, B-nya 0, 1 kali 0 hasilnya 0. Dia hanya akan bernilai 1 apabila semua inputannya bernilai 1. Jadi 1 kali 1 menghasilkan 1. Sementara kalau ada salah satu dari inputan yang bernilai 0, maka hasilnya pasti akan 0. Nah, di sini kita lihat tabel kebenaran dari gerbang logika N. Jadi misalnya ada beberapa kombinasi inputan, yaitu kombinasi 00, 01, 10, dan 11. Jadi ini inputan A, ini inputan B. Nah, ketika inputannya 00, maka hasilnya adalah 0, karena X sama dengan A dikali B. 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Begitu pula dengan baris di bawah, kalau inputannya 01, maka hasilnya 0. Kemudian 10 hasilnya 0, dan 11 hasilnya 1. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa gerbang logika N ini hanya akan bernilai 1 apabila semua inputannya bernilai 1. Jika ada salah satu dari inputannya bernilai 0, maka hasilnya sudah pasti akan 0. Jadi seperti itu gerbang logika N. Kalian harus memahami persamaannya. Persamaannya itu ini ya. X sama dengan AB, kemudian simbolnya, dan juga tabel kebenarannya. Baik, kita lanjut ke gerbang logika yang kedua, yaitu gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini berbeda dengan gerbang logika sebelumnya, karena gerbang logika ini hanya akan bernilai 0 atau false apabila semua inputannya bernilai false atau 0. Dia akan bernilai 1 apabila ada salah satu atau semua inputannya bernilai 1. Untuk persamaannya sendiri, X ada sama dengan A or B, atau X sama dengan A ditambah B. Kalau gerbang logika N tadi itu kan dikali ya, kalau gerbang logika OR ini ditambah atau dijumlahkan. Jadi X sama dengan A ditambah B. Untuk simbolnya bisa kita lihat di sini. Jadi gerbang logika OR ini dapat menerima 2 atau lebih inputan dan hanya akan menghasilkan 1 output. Jadi simbolnya seperti ini, kalian harus memahami simbolnya dan juga persamaan dan tabel kebenarannya. Kita lanjut ke bagian tabel kebenaran. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa gerbang logika OR itu akan bernilai 1 apabila ada salah satu inputannya yang bernilai 1. Dia hanya akan bernilai 0 apabila semua inputannya bernilai 0, karena dia kan penjumlahan ya. Jadi apabila ada salah satunya 1, maka hasilnya akan 1. Oke, jadi inputannya misalnya 0 dan 0, maka hasilnya akan 0. Begitu ya. Jadi
inputan kedua ini karena dia 0 dan 1, maka hasilnya adalah 1. Karena 0 ditambah 1 kan 1 ya. Kemudian selanjutnya 1 dan 0 maka hasilnya 1, 1, 1 hasilnya 1. Jadi saya ulang kembali, gerbang logika OR ini akan menghasilkan nilai true. Nilai true itu adalah nilai 1 apabila ada salah satu inputannya bernilai 1. Dia hanya akan bernilai false atau 0 apabila semua inputannya bernilai false. Nah, gerbang logika yang ketiga adalah gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika ini disebut juga dengan gerbang logika inverter dikarenakan semua inputannya itu akan diubah menjadi kebalikannya. Jadi misalnya X sama dengan 0 apabila inputan A-nya sama dengan 1. Dan X sama dengan 1 apabila inputannya sama dengan 0. Jadi simbolnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada inputan A melewati gerbang logika NOT, maka hasilnya akan diinversi atau dibalikan. Misalnya inputannya bernilai 1, maka setelah melewati gerbang logika NOT, maka hasilnya akan menjadi 0. Kemudian sebaliknya apabila inputannya 0, maka dia akan diubah menjadi 1 gitu. Nah, dia hanya menerima satu inputan saja dan tidak bisa lebih dari 1. Untuk tabel kebenarannya, karena dia hanya menerima satu inputan, maka tabel kebenarannya seperti ini. Jadi misalnya A sebagai inputan, maka inputannya hanya 0 dan 1 saja. Kemudian hasilnya X sama dengan inversi dari A atau inverter A. Jadi misalnya inputan dari gerbang logika NOT ini adalah 0, maka hasilnya akan diinversi atau diubah menjadi kebalikannya. Jadi inputannya 0 akan diubah menjadi 1 dan inputan 1 akan diubah menjadi 0. Jadi hanya seperti ini saja tabel kebenaran dari gerbang logika NOT karena dia hanya menerima satu inputan saja dan tidak bisa lebih dari 1. Kemudian untuk keluarannya sendiri, dia hanya juga mengeluarkan satu keluaran, yaitu X sama dengan inverter dari A atau inversi dari inputan yang diberikan. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Jadi tadi itu kita telah membahas mengenai gerbang logika dasar yang terdiri dari 3 gerbang logika, yaitu gerbang logika AND, OR, dan NOT. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas gerbang logika kombinasi, yaitu NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Untuk hari ini terima kasih telah mendengarkan. Don't forget to like, comment, and also subscribe this channel. I'll see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.